Ada loh jadi baju iya bu, saya untuk nge-gym. Itu nge-gym. Kamu jangan yang aneh-aneh, Gary. Aduh, ibu jangan kamu sudah menghayalkan si Gary itu dengan legging. Aduh. Ya, ya. Definisinya itu apa ya? Kalau definisinya apa? Ya, oke. Nah, desain terbagi atas 3. Ya, desain itu ada 3. Desain produk, desain komunikasi. Komunikasi berarti 2 arah ya. Visual ya. Visual apa? Pakai kelihatan ya, tanpa kata-kata, tanpa diucapkan. Dan desain interior. Kalau desain interior berhubungan dengan rumah, ruangan, kantor, kamar kos. Itu desain nggak rumah? Di kamar kos kamu. Kamu dari semester 1 kamar kosnya tempat tidurnya sebelah mana? Sampai dengan semester sini begitu juga tempat tidurnya. Pindah dong, ya kan? Pindah arah ya kan? Nah, itu namanya desain interior. Secara nggak langsung kamu sudah melaksanakannya ya. Nah, desain produk itu apa? Untuk apa kita buat produk itu didesain? Untuk apa? Ya, merupakan rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda yang kita pakai, tapi yang ada gunanya tetapi tetap estetis. Estetis itu apa? Indah. Ya. Estetis, ada keindahan di dalamnya ya, sehingga ada nilainya dan bermanfaat bagi konsumen. Jangan hanya indah saja tapi tidak ada manfaatnya. Ya, itu kalau orang mendesain produk. Lantas apalagi? Nah, proses penggabungan fungsi, kegunaan dan keindahannya harus ada nilai tambahnya. Ya, sehingga desain produk tersebut mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan. Itu sebabnya kalau ada orang satu perusahaan di bagian desain, di bagian pengembangan desain produknya, kalau dia salah ataupun gagal mengimplementasikan perubahan produknya itu bisa nggak laku di pasaran. Ya, kita lihat contohnya apa. Nah, ini adalah produk apa? Teh, benar. Coba lihat. Teh, kalau biasa kita tahu teh itu teh celup, teh kotak ya. Ya, sekarang tehnya diadakan desain ulang sehingga orang menarik. Yang pertama, tehnya itu di dalam, dia jualnya tehnya itu pakai boneka. Ya kan? Menarik nggak? Orang kan nanya itu apa bonekanya. Kemudian diperagakan bonekanya dibuka, remove pants, celananya dibuka. Ya. Kemudian ke dalam celananya dimasukkan tehnya. Ya kan? Keren kan? Nah, ada nilainya ada nggak? Nilai estetisnya ada nggak? Keindahannya ada nggak? Ya kan? Nah, akhirnya teh tadi yang biasanya dicelup itu dimasukkan bersamaan dengan boneka itu. Jadi yang dimasukkan nggak teh celup tapi bonekanya. Dari yang pertama sampai yang ketiga ada nggak perubahan? Ada nggak? Dari gambar pertama remove pants, fill with tea, dan infuse, ada kan? Ya. Apa yang dipikirkan perusahaan itu membuat satu teh dengan apa ini bonekanya apa? Apa itu namanya? Semacam inilah wadah ya tempat teh itu. Apa yang dipikirkannya? Kalau simple ambil aja teh kotak celup. Tapi nggak mungkin harga teh kotak sama dengan yang seperti ini. Ini kan sudah ada desainnya kan? Ada sesuatu yang baru menarik ya kan? Nah, jadi setiap orang yang membeli ini pasti sasarannya kemana nih? Ibu tanya orang yang mau beli teh yang dalam begini sasaran siapa? Pasarnya siapa? Gen Z. Yang lain? Pasti kaum perempuan. Ya kan? Kalau laki-laki ya penting celup aja udah segini kan gitu ya. Ya. Yang ketiga apa? Karena itu kan boneka imut kan? Pasti menarik anak-anak juga sehingga anak-anak itu mau minum teh. Orang kan memikirkan
semuanya dalam bentuk teh, ya kan? Orang jualnya teh, ya kan? Tapi tehnya itu nggak biasa. Nah, perusahaan itu mau sesuatu yang luar biasa. Ini dia mau pionir bahwa untuk masukkan teh ke dalam cangkir nggak hanya pakai teh celup, ya kan? Nah, secara desain itu kan ada fungsinya di situ ya, tapi tidak merubah fungsi untuk minumnya teh ya. Nah, menarik perhatian ya. Terus mengapa desain produk menjadi salah satu sektor di ekonomi kreatif yang sangat penting? Perlu nggak ini sektor desain ini untuk menambah menambah peningkatan ekonomi di Indonesia? Perlu nggak? Kalau kamu di ekonomi, perlu nggak kira-kira menggunakan sektor desain ini untuk menyumbangkan sumbangsih kamu ke negara? Kalau perlu, kenapa? Ada nilai tambah, ada unsur kreativitas nggak situ? Ada ya. Kalau yang namanya ekonomi kreatif pasti selalu ada unsur kreativitas ya. Oke. Nah, ini yang kedua tadi, yang pertama tadi desain produk ya. Kalau ini adalah desain komunikasi visual. Kalau komunikasi berarti dua arah. Kalau visual berarti dengan visual mata, ya kan? Kalau verbal dengan mulut, bicara. Ya harus tahu bahasa-bahasa gitu ya. Jadi kalau verbal dari bicara, kalau visual dengan mata. Harus menyampaikan sesuatu ketika orang lihat, oh tahu ini artinya, ini penyampaian pesannya. Kan desain itu kan menyampaikan pesan yang akhirnya akan terjadi transaksi, ya kan? Oke, nah saat ini orang lebih menyukai konten dalam bentuk visual dibandingkan tulisan. Jadi sekarang orang dalam tulisan pun divisualisasikan. Misalnya dia menceritakan tentang sesuatu, apalah orang yang suka menulis ya, divisualisasikan, dibentuk nyatakan dalam prakteknya ya, supaya orang sampai ya. Nah, desain komunikasi mempelajari tentang penyampaian pesan, melalui mata yang dilihat ya. Oke, desain komunikasi ini mempelajari tentang penyampaian pesan yang menggunakan desain grafis, huruf ya, gerak juga ya, warna, gambar dan layout. Nah, ini ya, Ibu mau tanya secara visual. Sebelum ada ini kan Ibu nggak bisa tutup. Kalau ini nggak ada, hanya gambar ini aja, secara visual kamu lihat, kamu bisa nangkep nggak? Masing-masing bawa apa? Ya, ini misalnya seandainya nggak ada, ya kan? Ini kan jawabannya. Kalau ini nggak ada, Ibu akan tanya ini gambar ini kamu nangkapnya apa? Berarti masing-masing bawa pohon. Terus ini kakinya lagi ngapain? Berarti lagi beraktivitas ya. Nah, jadi akhirnya dengan melihat ini kata-katanya, jadi ayo kita menanam pohon. Bisa ya? Bisa ya? Karena terburu-buru sekarang Ibu tanya. Sekarang